Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabati wa ahli baiti wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dhurriyyatina wa ahli baitina, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum. Lahumul Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anna nasa min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hadis diceritakan dari Abi Dzarrin, sesungguhnya ada segolongan manusia min ashabi Rasulillah, yang segolongan manusia itu sebagian dari sahabat Kanjeng Nabi, itu bertanya terhadap Kanjeng Nabi, qalu lin Nabi, rupane takon, zahaba ahlul dusuril bil ajuri, hilang sopo ahlud dusur bil ujuri, ngalih sopo ahlud dusur ahli wong sing sugih bil ujuri kelawan piro-piro pahalane kang akeh. Ahli orang yang kaya raya, dia pergi dengan membawa pahala yang sangat banyak. Yusalluna kang podo salat sopo ahlud dusur, kama tusolli kaya oleh salat sopo ingsun. Para sahabat itu dawuh, ya Rasulullah, ada seorang kaya raya, dia pergi dengan membawa pahala yang sangat banyak. Dia sholat seperti kita sholat, wa yasumu kama tasumu, dia pun puasa seperti kita puasa. Wa tasaddaqu, mereka bersodakoh seperti halnya bibusuli amwalihim, dia bersodakoh
Ya dengan adanya kebanyakan keuangan mereka atau harta benda. Terus bagaimana dengan kita yang tidak punya? Kalau sholatnya sama dengan kita, puasanya sama, cuman sodakohnya dengan banyak hartanya itu, terus kita yang nggak punya bagaimana? Kola jawab sapa Rasulullah, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma yatasaddaqun, bukankah Allah telah menetapkan terhadap kita atau kamu sekalian dengan sesuatu itu bisa bersedekah? Artinya selain daripada uang banyak, harta banyak, kau kan juga bisa bersedekah dengan sesuatu. Apa sesuatu itu? Innalakum bikulli tasbihin sodakotan, sak temene iku lakum kedue sira kabeh bikulli tasbihatin sodakotan, kelawan sodakoh. Dengan membaca tasbih kau bisa dikatakan sodakoh. Wa kullu takbiratin, dengan membaca takbir iku ya sodakoh. Wa kullu tahmidatin, dengan membaca tahmid alhamdulillah iku juga sodakoh. Wa kullu tahlilatin, dengan membaca tahlil iku ya sodakotan. Wa amrim bil ma'ruf, mengarahkan seseorang untuk berbuat baik iku ya sodakoh. Wa nahyi an mungkarin, menghalang-halangi atau mencegah orang berbuat mungkar itu ya sedekah. Bapak Ibu, lewat hadis ini untuk bagi yang tidak menjadi golongan orang yang kaya itu nggak boleh berkecil hati. Artinya dengan membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, menganjurkan orang berbuat baik, mencegah orang berbuat salah, itu juga sedekah. Iku maksudnya apa? Bapak Ibu, semua akan bernilai sesuai dengan syariat dinamakan sedekah manakala itu berdasarkan hatinya ikhlas datang Allah, pada Allah. Sebab kulul amali qaimatun, setiap amaliyah apapun iku qaimatun suwarun, seperti halnya patung yang berdiam. Amaliyah apapun, baik sholat, baik pas puasa, baik bersedekah dengan harta yang banyak, bersedekah dengan membaca takbir, tahmid, tahlil dan lain sebagainya, itu tidak akan bernilai apa-apa di hadapan Allah manakala amaliyah itu
tidak disertai dengan ikhlas olehnya melakukan, nggak ada nilai. Amaliyah seperti itu laksana patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bisanya berbuat apa-apa, maka patung itu harus dikasih roh. Wa arwahuha, dan apa ruhnya amal, wa arwahuha bisiril ikhlas fiha, wujudu bisiril ikhlas fiha. Rohnya amal adalah wujudnya, rahasianya ikhlas. Apa rahasianya ikhlas? Yaitu ketika saat beramal, ruhaniyahmu itu sudah tidak lagi ngaku-ngaku kalau kau yang melakukan, dan sebaliknya justru dalam hatimu akan menetapkan bahwasanya yang berafal, yang berlaku, yang berperan hanyalah akunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lo ini lo yang ku maksud amaliyah. Jikalau amaliyah sedikit apapun, jikalau didasari hati makrifat pada Allah, itulah amaliyah yang punya bobot, amaliyah yang tidak sedikit. Ini amaliyah yang bermanfaat, ya. Manakala tidak, sebanyak apapun kau sholat, sebanyak apapun kau puasa, sebanyak apapun harta bendamu kau amaliyahkan, atau satu malam suntuk kau bertakbir, bertahmid, bertahlil, itu gak ada gunanya. Di mata Allah tidak bernilai. Bahkan Rasulullah bersabda, wa fi bud'i ahadikum shadaqatun. Bahkan kemaluanmu itu loh akan menjadi sedekah. Faqala, kaget sahabatiku, kemaluan kok jadi sedekah, padahal di situ ada unsur syahwat. Ya Rasulullah, iki saking kageti sahabat iku bertanya, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajron. Apakah di dalam syahwat yang dilakukan oleh salah satu di antara kita itu ada nilai pahala? Kok panjenengan dawuh wa fi bud'i ahadikum shadaqatan, sodakotan, kok ada nilai sodakoh? Rasulullah jawab, naam, ya, tetapi lagi aro'aitum lau wadu'aha fi kharami akana kana alaihi wizrun. Bagaimana pendapatmu, iki Rasulullah dawuh, ketika itu jatuh di dalam perkara yang haram, sehingga di situ dapat dosa. Nah ini di situ ada jatuh di dalam haram, kemudian di situ jatuhnya pada haram. Jadi Rasulullah melemparkan pertanyaan, lawa doaha lamuno jatuh ha ing
syahwat fi haramin, di dalam perkara haram, akana alaihi wizrun, bukankah itu termasuk dosa? Nah, yang ku maksud fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun, yang ku maksud di dalam sedekah ketika bersyahwat, ini jatuhnya syahwat itu di dalam perkara yang halal, artinya sudah ada hubungan akdu nikah. Sekarang kita tarik dari hakikat, bagaimana yang dimaksud makalah sabda Kanjeng Nabi fil halali kana lahu ajrun, yang bagaimana? Terus yang bagaimana ketika saat dikatakan itu berdosa sebab jatuhnya syahwat itu di perkara yang haram? Saya tidak bicara di luar akdu nikah. Di dalam akdu nikah sudah akdu nikah itu loh Bapak Ibu. Manakala syahwat yang ada di situ, rohaniyahmu itu tidak bertemu Allahnya di situ, makalah itu yang dimaksud wadu'aha fi haramin, jatuhnya syahwat di tempat yang haram. Hati-hati, saya bicara tidak di luar akdu nikah, tapi saya bicara di dalam akdu nikah. Padahal secara syariat sudah halal bagimu, tetapi secara hakikat entar dulu. Apakah rohaniyahmu menghadap syahwat, ataukah rohaniyahmu itu menghadap terhadap alladzi hidup, yaitu Sang Yang Tunggal yang menjatuhkan terhadap syahwat? Dikembalikan pada dirimu lagi. Dan makalah ini sama dengan yang sebelumnya. Amaliyah apapun yang terjadi pada dirimu, manakala tidak didasari dengan hati makrifat pada Allah, maka itu tidak bernilai apa-apa. Sama Anda kumpul sama suami dan istrimu, tetapi ruhaniyahmu itu kau biarkan di dalam syahwat, ini enggak ada manfaatnya. Akhirnya jatuhnya Rasulullah mengatakan wadu'aha fi haramin, jatuhnya laku ini laku haram. Lebih-lebih mohon maaf Anda melakukan di luar akdu nikah. Paham Pak Bu? Jadi secara syariat sudah kelihatan halal, tubruk aja, bukan begitu. Ada aturannya. Terus bagaimana selama ini kami melakukan dengan istri saya, dengan suami saya, tidak kami dasari dengan hukum hakikat makrifat Allah? Bagaimana? Gak usah tanya. Yang wis ya wis, yang sudah ya sudah, yang belum aja kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Gitu aja, gak usah repot-repot. Bapak Ibu hadirin, itu hadis yang ke-25 yang berdasarkan yang berjudul bersedekahlah. Bersedekah itu tidak harus dengan harta. Kita berlaku apapun Bapak Ibu didasari dengan rohaniyah itu makrifat pada Allah. Miturut hadis ini dikatakan sedekah. Apa sih sedekah itu?
memberikan sesuatu tanpa ada tendensi, itu sedekah, baik tendensi secara syariah maupun secara hakikat. Berhubung kita membahas di wilayah hakikat, maka itulah yang kumaksud, perbuatan-perbuatan apapun yang dilaksanakan dengan didasari ruhaniyah ma'rifat pada Allah. Untuk hadis berikutnya ke-26, setiap persendian ada sedekahnya. Ini maksudnya apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun. Setiap anggota badan persendian itu dari setiap manusia itu ada nilai sedekah. Apa nilai sedekah? Persendian apapun. Mana yang dimaksud persendian? Setiap hari di mana matahari terbit lalu engkau berlaku adil terhadap kedua orang yang bertikai, itu sedekah. Artinya apa? Ini berarti menjadi hakim yang adil. Artinya secara hakikat kita setiap hari menghadapi kondisi dua hal, Pak Bu. Kondisi qobdi, kondisi basti. Kondisi qobdi ini kondisi yang tidak enak. Contoh, awak sakit, ya, awak iku mendapatkan musibah atau setiap sesuatu yang tidak bisa diterima oleh sifat basariah kita sebagai manusia, sehingga dikatakan sesuatu yang tidak enak. Yang kedua adalah qobdi, basti, sesuatu yang kebalikannya, tadi nggak enak sekarang enak. Tadinya ngaji nggak bisa rokokan, saiki bisa rokokan. Lah sama dengan itu. Awalnya nggak enak, sekarang enak. Dibalik, awalnya itu kita ngaji giat, sekarang nggak sebabnya ngantuk. Turuni gur sedilut lah, ra penak ngene iki, penak-penak itu turun. Lah Bapak Ibu, dikatakan adil di situ, Anda tidak membedakan di antara duanya. Anda tidak bisa membedakan, Anda tidak dikatakan orang yang membedakan, manakala Anda itu hanya melihat Allahnya, tidak melihat makhluknya yang berupa qobdi dan basti. Sebab siapapun kita tatkala melihat makhluknya, kalau jatuhnya nggak enak mesti nesu, dalam hati marah-marah. Kalau melihat bertemu enaknya, hatimu itu akan lain lagi. Makanya bagaimana kita bisa berlaku adil terhadap orang lain, terhadap dirinya saja belum adil. Nggak bisa bijaksana Pak Bu, nggak bisa. Apalagi ketika kita menghadapi persoalan antara orang lain dengan anak sendiri. Nggak mungkin kita akan membela orang lain. Makanya adil itu diawali dari diri sendiri. Hakikatnya menyebut antara qobdi dan basti, yang disebut makhluk ini jangan dilihat, lihatlah Allahnya. Pun
engkau menolong seseorang yang berkendaraan, lalu engkau bantu dia untuk menaikkan kendaraannya itu atau mengangkat barangnya pada kendaraannya, itu juga disebut sedekah. Pengertiannya, apa yang terjadi pada dirimu dengan orang lain yang bersifatnya membantu atau menolong, Anda sudah tidak mengakui kalau diri Anda yang melakukan, itu akan bernilai sedekah.